Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman, rekan-rekan? Oke, hari ini kita akan melanjutkan soal SKB yang profesional bagian 4. Untuk tata caranya masih seperti bagian-bagian sebelumnya. Teman-teman sediakan kertas untuk mencatat jawaban, terus baca soal dengan teliti, dan saya menyediakan waktu hanya 20 detik saja. Saya berharap jangan di pause ya, karena ini untuk melatih kecepatan teman-teman dalam menjawab soal dengan cepat. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dan di akhirnya nanti saya akan beri kunci jawaban, pembahasan sekaligus materinya. Oke, langsung saja kita klik start untuk memulainya. Siap ya? 3, 2, 1. Iya, selesai juga teman-teman. Mari kita lihat kunci jawabannya. Kemudian kita
lihat pembahasannya ya kawan-kawan. Yuk. Untuk nomor 31 sebenarnya sudah tidak asing ya antara isotonik dan isometrik ya. Ini kata kuncinya adalah menggenggam raket ya, bukan mengayunkan raket. Jadi yang tepat adalah isometrik. Ini saya kasih perbedaan antara isotonik dan isometrik ya. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Terus ini saya tambahin untuk pemahaman lebih sederhana banget. Ini saya kasih gambar biar lebih mudah untuk memahaminya. Iya, yang kanan adalah gambar isometrik. Nah, yang kiri adalah isotenik. Terus kita lanjut ke nomor 32, yaitu gerak agal atau gross motor skill. Kata kuncinya adalah kecermatan gerak ya. Ditinjau dari kecermatan gerak yaitu ada dua, gerak agal dan gerak halus. Gross motor skill dan fine motor skill ya. Masih ingat klasifikasi gerak ada berapa? Ada tiga ya, yaitu gerak ditinjau dari kecermatannya dari titik awal dan titik akhirnya. Yang terakhir adalah gerak ditinjau dari stabilitas lingkungan. Ini saya kasih, saya ingat-ingat ya. Ya, ini kecermatan gerak ada dua, agal dan halus. Yang titik awal dan titik akhir ada tiga, discrete, serial, dan kontinu. Stabilitas lingkungan ada dua, terbuka dan tertutup. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya perbedaan antara masing-masing klasifikasi gerak ini ya, supaya teman-teman tidak repot atau bingung bila mana ada soal-soal yang kadang tidak menyertakan ditinjau dari gerak apa. Teman-teman harus lebih jeli lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Hukum Newton. Nah, teman-teman jangan jangan bingung mengenai hukum Newton ini. Sudah saya kasih pemahaman untuk mempermudah dan mengingat tentang hukum Newton ini. Kadang yang susah itu hukum Newton 2 dan 3 yang seringnya keluar itu. Karena hukum Newton 2 dan 3 itu sering ada pada beberapa cabang olahraga. Nanti di belakang saya kasih bentuk contoh gambar atau video animasi. Nah, ini hukum Newton kedua. Bunyinya adalah benda dikatakan bergerak bila mana ada gaya mempengaruhinya. Yaitu lembing dia bisa terlempar karena ada gaya ya, dilempar. Begitu pula tolak peluru. Pelurunya bisa sampai dilempar sampai ke sana karena ada gaya yang mengaruhnya. Itu udah ya. Sekarang yang hukum Newton ketiga. Untuk hukum Newton yang ketiga, ini analogi yang lebih sederhana. Jika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama ya. Ingat, besarnya sama dan arahnya itu berlawanan. Contoh itu ketika kita berenang, kita memberikan gaya pada air dan air memberikan kita gaya dorong sehingga kita bisa maju. Begitu pula pada blok start atau start block, pada start lari dan mendayung ya. Mendayung juga kita memberikan gaya pada air dan kita bisa jalan mendayungnya. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 33. Untuk nomor 34 ini juga pemahaman saja tentang penyakit trichomoniasis ya, penyakit menular seksual ya. Ini teman-teman baca saja ya. Untuk res atau nomor 35 yaitu pembengkatan atau rusaknya pembuluh darah lebih luas. Tadi yang ditanyakan soalnya adalah yang kedua, berarti S ya. Iya, itu udah saya kasih pemahaman sangat sederhana antara R, I, C dan E ya, res ya. Ini teman-teman bisa dipahami, kalau lihat gambar akan lebih mudah pemahamannya. Gitu ya. Saya kira tidak ada masalah karena ini sebenarnya cukup mudah, tapi cukup teliti saja teman-teman dalam memahami soal dan jawabannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 36. Pembagian bidang tubuh pada anatomi ya. Ini
Teman-teman jangan bingung, kalau sagittal yaitu kiri kanan, kalau frontal yaitu depan dan belakang, kalau transversal yaitu atas dan bawah. Itu saja. Ini kita sederhana, kadang kalau kita lupa di soal kadang kita membingungkan. Ya, ingat-ingat saja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 37 tentang bola basket ya. Tadi yang dikatakan di soal adalah berhenti sementara menjaga dribble tidak mati. Itu adalah foot dribble ya. Ini saya kasih tampil mati dengan pengertian dribble dan kontrol dribble ya. Nanti di belakang saya akan tambahin juga istilah tentang bola basket terkait dribble. Sekaligus saya kasih gambarnya ini ya. Ini tentang reverse dribble dan rated dribble. Kalau lihat gambar tuh pemahamannya mudah. Dia juga seperti itu ya. Kalau lihat kata-kata mungkin agak susah dalam mencerna, makanya saya kasih gambar atau animasi video. Ini saya kasih gambar aja, sekira teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami, ditambahin dengan redaksional kalimat ya. Oke, teman-teman tidak masalah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 38 bahasanya ya, terkait sendi. Di yang nomor 38 tinggal soal, kalau nggak salah soalnya adalah pitcher melempar bola ya, memutar tangan 36 derajat, yaitu yang paling pas ya itu adalah sendi peluru ya. Ini saya kasih materi tambahan tentang sendi ya. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi luncur, dan sendi engsel. Teman-teman silakan di pause saja untuk sendi ini, dipahami saja dan diingat-ingat, jangan dihafal. Kalau mengingat itu akan lebih lama kita ingat di hati, kalau dihafal nanti akan cepat hilang. Oke, kita lanjut ke nomor 39 yaitu adalah tulang, radius ulna, dan otot ya. Kata kuncinya di sini adalah tulang panjang dan otot ya. Ada ototnya di yang option yang terakhir, pasti ada ototnya. Kalau di E kan ada humerus, radius, ulna. Nanti yang pasti kejebak di sana ya. Harus teliti dalam membaca soal. Nanti teman-teman biar tidak kebingungan ya. Saya kasih gambar ini, saya kira teman-teman juga cukup paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang 40. Jadi soal yang cukup mudah ya, cuman kalau nggak salah kalimatnya panjang ya. Fleksi, gerakan menekuk atau membengkokkan ya. Saya kira juga ada masalah ya. Ini kalau tentang bahasa fleksi, rotasi, ekstensi, abduksi, dan aduksi sudah sering saya bahas di soal-soal sebelumnya. Saya kira teman-teman juga sudah sangat hafal. Oke, kita lanjut ke soal latihan 5. Teman-teman, saya berdoa dalam hati dengan sangat semoga teman-teman dimudahkan dalam menjawab soal SKP nanti dan lulus semua dan menjadi abdi negara yang profesional. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke soal latihan 5. Tunggu saja dari saya. Salam olahraga jaya.